Piala Dunia memang masih menjadi mimpi panjang, tapi langkah koreksi harus dimulai dari sekarang. Pertanyaannya harus dimulai dari membenahi PSSI, membenahi Timnas, atau bagaimana, Bung Akmal? Ya, saya punya hipotesa bahwa tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Bila dua ini tidak dipenuhi, maka sulit kita mempunyai tim nasional yang kuat. Nah, terkait misalnya bagaimana kita memperbaiki tim nasional kita ke depan, pasca dipecatnya Patrick Kluivert, saya pikir harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PSSI. Jangan emosional dalam pengambilan keputusan. Kalau perlu ada 5 calon, 5-5-nya didatangkan, mereka di fit and proper test. Ini calon pengganti Kluivert maksudnya? Di fit and proper test, kemudian diminta programnya seperti apa untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia, termasuk KPI, target-targetnya, sehingga kita tidak mengalami kesalahan untuk yang ketiga kali dalam pemilihan pelatih. Jadi prinsipnya yang selalu dibilang sama Bang Lalu nih, al-muhafazu ala salafi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang bagus itu dijaga, lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi menurut saya yang paling penting ke depan adalah kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Karena yang jatuh di lubang yang sama hanya keledai. Betul. Nah, Bung Akmal, kita juga sudah punya ada ini yang beredar ya, yang kami kumpulkan calon-calon pelatih Timnas Indonesia. Ada 5 orang di sini. Ya. 2 dari, satu kita sudah tahu ya pemain, maksudnya berasal dari Indonesia, Pak Indra Syafri. Tapi yang lainnya ini menurut Mas Hensat, siapa yang paling berpeluang? Saya nggak mau berandai-andai ya, karena pasti kan PSSI akan punya kriteria tersendiri gitu. Kalau saya lebih memikirkan apa nasibnya para pemain timnas saat ini gitu. Terutama yang naturalisasi dan bagaimana timnas ke depannya. Karena menurut saya balik lagi ke bagaimana kita membangun sebuah tim nasional itu kan kriterianya banyak dan tidak hanya pelatih saja. Kita belum pernah bicara tentang bagaimana mental pemain saat ini, bagaimana nanti pemain naturalisasi itu akan bermain, akan sejauh apa PSSI akan mengubah taktik strategi blueprintnya misalnya. Jadi kalau tentang pelatih ini menurut saya ya dipikirkan baik-baik saja, kemudian jangan asal comot dan diberikan target yang jelas. Saya tahu rakyat Indonesia sudah merindukan Indonesia kembali juara, tapi memang langkah-langkah harus tetap kita lakukan. Dan terbukti langkah-langkah naturalisasi ada baiknya, tapi juga ada kurangnya. Kalau tentang mimpi, saya tetap percaya mimpi harus tinggi, makanya mimpi itu harus juga disertai dengan realisasi dan doa. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba nggak nyampe, ya udah gitu. Lagi-lagi hidup ini permainan dan senda gurau. Pak Lalu, harus dimulai dari mana? Ya, saya termasuk orang yang hari ini masih yakin, masih menggantungkan mimpi, entah itu 2030 atau sesuai dengan target PSSI 2038. Nah, yang perlu dilakukan adalah satu, laksanakan peta jalan sepak bola yang sudah dibuat sendiri oleh PSSI. Jadi yang buat sendiri di PSSI, tanpa diskusi dengan yang lain-lain, dengan menteri, dengan kami di legislatif, enggak. PSSI sendiri yang buat, laksanakan, buktikan itu dengan kerja-kerja nyata. Kemudian yang kedua, evaluasi secara menyeluruh. Pemain, pelatih sudah dievaluasi, pemain juga perlu dievaluasi. Kemudian di internal PSSI sendiri, ada apa di internal PSSI? Nah, ini juga dilakukan pembenahan agar di dalam melaksanakan program, di dalam melaksanakan blueprint yang sudah ada bisa berjalan dengan baik. Harapan saya tetap 2030 kita harus masuk Piala Dunia 2020. Amin. Iya, saya ikutan tuh nyusun peta jalan kita itu, tapi targetnya 2034. Ada 10 orang yang ikut nyusun pada waktu itu. Nah, saya kembali ingin mengatakan kata kuncinya adalah peradaban. Kita mulai dengan peradaban. Pasti Pak Erick Thohir ada baiknya, Sumarji, dan masih banyak orang pemerhati dan orang-orang bola yang baik di Indonesia. Tapi sekali lagi mulai dengan keterbukaan dan transparansi. Jadi salah satu contoh, Bung Harpa mengutip dengan sangat baik. Ada 80 wartawan atau media yang diberikan akses
oleh federasinya untuk meliput persiapan Irak lawan Indonesia. Dari Indonesia 0 katanya, nggak ada. Katanya ada 1 atau 2 tapi kemudian tidak datang. Jadi jangan dimonopoli media sosial untuk followers, kemudian untuk ketokohan orang tertentu. Mari sama-sama kita buka semuanya, Mal, ya, kasih kesempatan lebih banyak orang berpikiran baik untuk maju. Nah, soal pelatih tadi saya gembira loh, Metro memasukkan ada wajah Indonesia kita gitu. Karena ini sementara kita butuh untuk kekosongan ini kan perlu ada tetap ada konsistensi kan, sambil menunggu siapapun. Van Bronckhorst lagi sibuk di Liverpool, nggak bisa. Ada nama Van Bommel, Erik Ten Hag dan segala macam. Jadi masih banyak semuanya baik secara transparan kita buka, kita dengar satu-satu ya. Nah, kemudian kita doakan yang terbaik buat PSSI. Ada pelatih kita yang dapat penghargaan juga dari FIFA kan, meloloskan U17 kita ke Piala Dunia. Oh iya. Tapi untuk pelatih ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan pelatih. Setuju Mal. Oke, baik. Terima kasih abang-abang ya. Kita mulai dari evaluasi dan juga transparansi. Pemirsa, ibarat penerbangan, Timnas Indonesia sudah di bandara ingin terbang menuju Piala Dunia. Pesawatnya ada, penumpangnya yang belum siap penerbangan. Penerbangan pun akhirnya tertunda. Dan pemirsa, itulah akhir dari kontroversi. Kita tetap bermimpi setinggi-tingginya untuk bisa mencapai Piala Dunia dan kita harus tetap bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.